Wa salatul khawfi ala salasati adrubin. Ini bagus nih Bapak Ibu, ini untuk iman kita ya. Ini bab tentang sholat khauf. Saya sendiri belum pernah sholat ketika dalam kondisi ketakutan. Apa itu? Lagi perang. Bayangkan begini Bapak Ibu, Allah itu masih tetap memerintahkan kita sujud, kondisinya apapun. Ini lagi perang, ngadepin musuh, taruhannya nyawa, itu masih dikasih tata cara perang dalam keadaan sholat dalam keadaan perang ya. Lah orang sekarang itu loh, cuma gara-gara apa ya? Entar dulu ya sholatnya. Ya Allah, hajatan. Lagi kawinan, entar aja deh kata kodok. Lo ini nggak hajatan, ini lagi perang ngadepin musuh. Ini benar-benar lagi ngangkat senjata. Lo masih dia tata caranya sholat dalam keadaan ketakutan, perang. Wah sekarang ya Allah, pokoknya. Ada 3, kalau di kitabnya ada 3. Kalau Imam Nawawi ada banyak, ada lebih dari 15 tata caranya. Ini nanti keren, coba tata cara sholat ini sampai di Qur'annya ada. Yang pertama tata cara sholat ketika dalam keadaan perang, an yakunal aduwu fi ghairi jihadil qiblah. Kalau ada musuh perang, musuhnya ada di kiblat. Nah, repot tuh. Kan misalnya perang musuhnya ada di barat, kalau di kita di barat. Kita ada tata caranya tuh. Yang pertama fayufarriquhum al-imamu firqataini. Caranya kalau ada ini sholat perang ya. Kalau musuhnya ada di kiblat, maka imam harus membagi 2 kelompok. 2 jamaah, 2 kelompok, dibagi 2 kelompok. Firqatun taqifu fi wajhil adu. Satu firqah, satu kelompok itu berdiri menghadap musuh. Loh, keren. Satu kelompok berdiri menghadap musuh. Wa firqatun khalfahu. Yang kedua, kelompok berada di belakangnya. Fayusalli bil firqatil ladzi khalfahu rakaatan. Jadi yang satu ngadep musuh di depannya, yang satu di belakangnya. Jadi imamnya bisa jadi di tengah. Nanti imam sholat bersama kelompok yang di belakang dulu. Sholat, tapi sholatnya begini, 1 rakaat. Jadi sholatnya 2 rakaat. 1 rakaat imam dengan kelompok yang di belakangnya. Summa tutimmu li nafsihi, kemudian jadi dapat 1 rakaat, imam berdiri, kelompok yang ikut ini segera menyelesaikan sendiri. Keren. Jadi imam lagi berdiri, dia menyelesaikan cepat-cepat, ruko, iktidal, sujud, duduk, sujud, salam. Terus sampai salam, yang ini pergi ke depan. Wow, kamu cepetan. Wah gitu. Yang tadi belum sholat, mundur. Ngikutin imam. Imamnya sedang ngapain? Masih berdiri. Ya kan? Berdiri rakaat kedua. Kan tadi pertama sudah. Jadi rakaat pertama dengan kelompok yang pertama. Pas rakaat kedua yang tadi di depan, mundur ke belakang. Wow, coba tuh sampai diatur Pak. Lah kita begini tuh berani ninggalin sholat saya. Ya Allah. Iya, udah sholat biasa, duhur, asar biasa. Sholat ini tapi kondisi keadaannya kan begitu. Benar-benar kayak itu. Wa tumdi ila wajhil adu wa ta'ti ta'ifatul ukhra fa yusalli biha rak'atan wa tutimmu li nafsiha fa yusallimu biha. Jadi nanti kelompok kedua ini
bisa jadi salamnya bareng sama imam. Coba, mulainya dengan jamaah lain, selesainya dengan jamaah. Ya Allah. Saya makanya begini, ada orang sakit. Kalau sakit nggak usah sholat dulu, kan aneh. Lah ini lo coba, ini nyawa. Itu masih itu. Makanya tuh saya kadang gini Bapak Ibu. Kalau saya pikir-pikir ini, Rasulullah SAW itu, coba ini, dalam kondisi apapun beliau tuh ngajak sujud. Bahkan kalau lagi kecapean, ini bedanya kita dengan Nabi ya pantas kita lah ya. Nabi itu pernah ngomong kalau lagi Bilal datang, ngetok-ngetok pintu, arihna ya Bilal, arihna. Ayo, maksudnya Bilal kan tukang adzan. Jadi Rasulullah kalau dengar adzan itu seneng dan pengen istirahat. Jadi istirahatnya Rasulullah itu kalau sholat. Lah kalau kita capek lah. Justru istirahatnya itu ketika sholat. Masya Allah. Jadi Rasulullah itu kalau lagi sholat itu seneng gitu. Sama dengan kalau kita istirahat seneng apa enggak? Seneng istirahat gitu. Ya tapi ya bedanya kita dengan Nabi lah ya. Namun kita ya sholat 20 rakaat rasanya berat banget. Kalau kita mau madzhab Maliki itu Bapak Ibu, tarawihnya 36 rakaat. Apa kali-kali kita coba yuk? Ujungnya tinggal imam doang. Besok kapok saya kapok. Tinggal imam doang bilang. Malah jadi provokator. Besok jangan salah di situ besok. Ya Allah. Ya nggak apa-apa namanya juga. Itu cara pertama. Ada cara kedua, an yakuna fi jihadil qiblah fayasufuhum al imamu saffain. Nanti salah ya. Oh tadi kalau dia salah. Yang pertama itu kelompok ada musuhnya tidak di hadapan kiblat, fi ghairi jihadil qiblah. Jadi terbalik tadi. Jadi misalnya di hadapan kiblat, apa di belakang, kita di timur, ngadep ke barat kan, dibagi dua. Satu ngadep ke sono, satu ngadep ke kiblat gitu. Tadi bukan di depannya. Jadi lawanan, jadi ngadep ke sono. Nanti ini selesai suruh balik ikut. Nah itu cuma bedanya gitu. Ini kalau musuhnya selain kiblat, an yakuna fi jihadil kiblat. Kalau musuhnya di kiblat gimana? Lah itu. Kalau musuhnya di kiblat, fayasufuhum al imam saffain wa yuhrimu bihim fa idza sajada ma'u ahadus saffain wa waqafa safful akhar yahrusuhum fa idza rafa'a sajadu wa lahiquhu. Kalau musuhnya di depan itu gantian. Dibikin dua soft. Kalau tadi ngadep ke sono, kalau ini sama-sama ngadep. Nanti kalau pas rakaat pertama yang soft pertama ikutan. Wah ya. Pas nanti ini berdiri, ini sholat. Jadi nanti kelihatannya kan mesti tetap ada yang berdiri. Tuh hebat Masya Allah, Rasul Allah mengatur sampai begitu. Itu sholat Bapak Ibu. Makanya rasanya kok kita ninggal sholat itu Masya Allah. Besok yang pertama dihisab itu apa? Sholat. Emang sampai perang begitu. Dan yang ketiga wasal itu an yakuna fi syiddatil khaufi wal tihamil harbi. Kalau kondisinya perang sangat berkecamuk, nggak mungkin lagi sholat jamaah, nggak mungkin lagi coba. Oh ini lagi berat, bener-bener lagi berkobar perangnya. Coba masih ada tanda sholat. Fa yusalli kaifa amkanahu rajilan au raqiban mustaqbilal qiblah wa ghaira mustaqbilin laha. Sholat dengan pokoknya sesempatnya, berdiri, duduk, lagi ngadep kiblat atau enggak, yang penting sholat. Coba Bapak Ibu, ini lagi perang, ini ngadepin musuh dan mungkin lagi berkecamuk ya. Wis waktunya sholat, sholat gantian. Ada ke Solo wis gitu.
La haula wala quwata illa billah, ya Allah. Berat itu ya. Jadi ini kita didik anak-anak kita biar nggak sampai meninggalkan sholat. Nanti itu Bapak Ibu, tanda yang paling mungkin bisa kita kenalin di akhirat itu apa tuh? Sholat kan. Orang ini pernah sholat apa enggak? Itu kan jidatnya kelihatan tadi. Min asari sujudnya ada. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita itu ada 3. Kalau musuhnya di belakangnya, ini ngadep ke sono, ngadep ke kiblat. Kalau musuhnya di depan dibagi 2 gantian. Sama gantiannya sama. Ini lagi rukuk selesai, ini berdiri, ini sujud. Wah gitu. Nanti bisa jadi salamnya bareng. Kok enggak bareng? Nah, enggak bareng kan. Kalau enggak sempet juga ya sholat sesempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah.